adalah masa depan. Sama ya, mungkin kalian sudah mempelajari tentang persen, yaitu yang ada di masa sekarang, terus juga past yang ada di masa lalu. Justru sekarang kita pindah ke future, yaitu yang ada di masa depan. Nah, sama halnya seperti tenses lainnya, future juga ada 4. Yang pertama, simple future. Yang kedua, future continuous. Yang ketiga, future perfect. Dan yang keempat, future perfect continuous. So, karena ini tenses yang pertama, jadi kita akan membahas simple future. Mau tahu bagaimana cara penggunaannya? Let's check it out. Dari namanya juga adalah future, yaitu masa depan. Nah, kira-kira apa sih definisi dari simple future? Kapan sih kita menggunakan simple future? Dan di sini ada event that will happen in the future, yaitu kejadian yang memang akan terjadi di masa depan. Nah, itu beneran terjadi atau enggak? Tergantung nanti ya. Yang penting kita bilang bahwa itu akan terjadi atau akan dilakukan. Kita mau bilang akan dalam bahasa Inggris, kita pakainya tense simple future. Nah, kira-kira rumus dari simple future itu ada apa aja ya? Tapi sebelum ke rumus, kita harus tahu nih, tense signal atau keterangan waktu. Keterangan waktu apa saja sih yang ada di simple future? Nah, di sini ada tomorrow. Itu artinya besok. Karena besok itu belum terlewat, jadi dia masuk ke masa depan. Jadi kita masukkan ke simple future. Atau kalau enggak tomorrow, kita bisa pakai next month atau bulan depan. Jadi kita masukkan belum terjadi. Jadi kita bisa menggunakan di simple future. Pokoknya sebelum dan yang belum terjadi, yang ada di masa depan bisa kita gunakan sebagai time signal dari simple future. Oke, sekarang kita masuk ke kalimatnya. Dan ada verbal dan juga nominal, sudah pasti ya. Nah, di sini icon atau ciri khas dari simple future itu apa ya? Ciri khas dari simple future itu pasti ada will. Mau di verbal, mau di nominal pasti ada will. Apalagi simple future sudah pasti will. Nah, kira-kira gimana ya bentuk rumus atau bentuk positif dari kalimat verbalnya? Di sini ada subject I, you, we, he, she, it. Setelah subjek kita letakkan will. Will ini berguna untuk semua subjek yang jadi tidak terkecuali semua subjek bisa menggunakan will. Nah, setelah will itu harus kita tambahkan kata kerja asal bentuk pertama. Di sini contohnya saya kasih take a bath. Take a bath itu adalah mandi. Itu adalah kata kerja pertama. Tapi di sini kan kita pakai will. Setelah will itu harus ada kata kerja pertama, yaitu perempuan. Kita coba ambil contoh subjeknya, yaitu you will take a bath. Kamu akan mandi. Kalau akan berarti belum ya, tapi di sini punya rencana untuk mandi. Atau kita gunakan subjeknya menjadi she. Perempuan itu akan mandi, berarti sama saja ya, she will take a bath. Tidak ada yang beda, sehingga diubah saja subjeknya. Willnya sama tetap dipakai will dan juga verb 1, kata kerja asal perempuan. And then kalimat negatifnya juga sama saja, tinggal kita tambahkan not ya. Contohnya mereka tidak akan mandi, so they will not take a bath. Setelah will ada not.
ya, setelah will ada not. Nah ya, setelah will ada not dulu, karena kalimat negatif baru setelah itu tetap menggunakan verb one. Bagaimana kalau kalimat interrogatif, kalimat tanya? Ya sama saja, semua tetap menggunakan verb one, gak ada yang berubah. Bedanya will yang tadinya di tengah kita ubah menjadi di depan. Dia terletak sebelum subjek will. Iya, jadi will I take a bath? Apakah saya akan mandi? Jadi kita menanya ke diri kita sendiri, oke? Atau bisa kita ubah menjadi you. Jadi will you take a bath? Apakah kamu akan mandi? Jadi kita menanya ke orang ya. Atau kita mengganti menjadi he. Will he take a bath? Apakah dia laki-laki akan mandi? Jadi ketika itu ganti kalimatnya will-nya kita taruh di depan. Justru setelah itu baru subjek dan terakhir baru kata kerja. Jika kata kerjanya tidak boleh berubah, sama tetapi menggunakan verb one, kata kerja pertama. Oke. Next, sekarang kita lanjut ke nominal. Kalau nominal selalu berhubungan dengan anak. Jadi dia tidak punya kata kerja asli. Adanya anak. Anak itu apa? Anak itu a yang di depan namanya adjective, sedangkan n yang di tengah itu noun, dan yang terakhir ada adverb. Nominal tidak punya kata kerja, dia hanya berhubungan dengan anak. Contohnya seperti ada kalimat positif, semua subjek ya, yaitu I, you, we, she, he, it, termasuk semua sama-sama di future. Maka kita gunakan will. Bedanya ketika di nominal harus ada be, harus will be. Setelah will ada be, baru kita tambahkan salah satu dari anak. Bisa adjective, bisa noun, bisa juga adverb. Di sini contohnya noun, teacher atau guru. I will be teacher. Saya akan menjadi guru. I will be teacher. Atau misalnya kalau subjeknya she, ya jadi she will be teacher. Kalau negatifnya sama saja, setelah will kita bisa dulu pakai not. Di sini karena kalimat negatif dan will ada will not, baru kita tambahkan di terakhir. Nah, karena ini kalimat nominal, maka gak ada kata kerja yang adanya anak. Sama di sini pakai teacher, she will, she not, atau bisa singkat will not, we not. Itu menjadinya we won't. Nah ada won't, itu artinya tidak akan. Won't, will not, she will not be teacher. Dia perempuan tidak akan menjadi guru. Atau kalau subjeknya kita ganti with, misalnya we will not be teacher, kami tidak akan menjadi guru. Oke, itu kalimat interrogatifnya sama ada will dan be. Bisa, tapi bedanya will-nya langsung di tengah, jadi tidak pindah, dia di depan. Will-nya untuk kalimat interrogatifnya sama pakai will dan be, tapi bedanya will-nya nggak ada langsung di tengah, jadi kita pindahkan dia di depan will, dan nyatu sekarang sama will karena terpisah dengan subjek. Di sini ada subjek, kita bilang apakah kamu akan menjadi guru. Jadi so will you be a teacher? Akankah kamu
Kalau subjeknya diganti, kalau di laki-laki gimana? Gak ada yang berubah, gak ada yang berubah, sama saja. Will be teacher. So sebelumnya simple future itu benar-benar gampang banget. Ya simple karena namanya juga simple. Simple future yang memang simple bakal sekali digunakan karena ikonik atau ciri khasnya dari simple future itu adalah will aja. Jadi kalau di verbal will plus verb satu, tapi kalau di nominal yaitu will sama be. Itu bedanya ya. So itu kalimat interrogatifnya, don't worry, jangan khawatir, jangan bimbang, karena tinggal ditambahkan not saja dan will-nya diganti ditaruh ke depan. So gak ada masalah yang simple ya, gak ada masalah ya simple future. Simple future itu benar-benar gampang. Definisikannya pun sangat mudah dimengerti karena definisi dari simple future itu yang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Mau dipakai time itu pakai tomorrow atau next month, next week, atau bahkan next year. Apapun yang akan terjadi di masa depan itu bisa digunakan menjadi time simple. So dari simple future, yaitu hanya menggunakan will plus verb one dan menggunakan will plus verb one di verbal dan juga will plus be di nominal. Oke, jadi gimana pahamnya apa yang tadi dijelaskan tentang simple future? Kalau udah paham, boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.